Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda pejuang buah hati, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keistiqomahan ya dalam ibadah, termasuk istiqomah dalam mempraktekkan terapi langit. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan terapi langit kita dan kita memasuki metode terapi Enerpos. Apa itu Enerpos? Terapi Enerpos adalah terapi energi positif. Seperti yang kita tahu bahwa alam semesta ini penuh dengan energi yang menyebar dan berpindah-pindah. Seperti halnya hukum kekekalan energi ya. Energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, termasuk di dalam diri kita, ini juga memiliki energi. Tetapi konteks pembahasan Enerpos, ini bukan membahas energi yang digunakan fisik, ya, fisik kita untuk bergerak. Konteks pembahasan Enerpos adalah energi pikiran positif dan perasaan yang positif. Iya, kedua energi positif ini jika dikelola, dimanfaatkan dengan baik dan benar, maka akan menghasilkan output yang luar biasa. Nah, jika Bunda sulit memahami bahasa saya ini, saya akan menggunakan bahasa yang lebih sederhana. Contoh nih, misalkan kita sarapan pagi ya, yang mungkin terdiri dari karbohidrat, protein, ya intinya 4 sehat, 5 sempurna lah. Bukankah ketika kita konsumsi, tubuh kita akan merasa lebih segar, bertenaga, karena unsur yang terdapat dalam makanan tersebut, ya kan? Nah, tenaga ini bisa kita manfaatkan untuk kerja, berpikir, dan aktivitas lainnya. Nah, maka sama halnya dengan pikiran positif dan perasaan positif. Biasanya kedua energi ini diawali dengan sebuah input. Jika Bunda sudah menyimak kisah kopi tumbah yang sudah di-share oleh admin, maka kita akan tahu bahwa dalam hal ini inputnya adalah masalah seorang anak yang menyenggol kopi ayahnya sehingga tumpah. Nah, pada prinsipnya input itu sifatnya netral ya. Input di sini dalam artian kejadian. Ya, kejadian apapun di sekitar kita itu adalah input dan itu netral. Tetapi yang membuat output itu negatif atau positif adalah pikiran kita. Dalam kasus kopi tumpah, si ayah ini merespon dengan emosi negatif. Pikirannya nggak dikendalikan. Dia tidak berpikir jauh ke depan dampak dari emosi negatifnya akan seperti apa. Sehingga output dari si ayah adalah dengan membentak anaknya. Apa yang terjadi? Iya, 3 kejadian buruk menimpanya. Anaknya tidak lulus, kemudian si ayah dipecat dari pekerjaannya, dan rumah tangganya terancam bercerai. Kita berikan contoh yang lain. Suatu ketika mungkin Bunda dalam perjalanan untuk urusan yang sangat penting, tapi tiba-tiba di tengah jalan ban motor Bunda itu kempes. Padahal Bunda harus sampai di lokasi tepat waktu. Nah, di sini inputnya adalah kejadian netral berupa ban motor kempes. Saya tekankan sekali lagi bahwa kejadian itu bersifat netral. Bayangkan ketika pikiran kita merespon kejadian ban motor kempes tersebut dengan emosi negatif, marah, menyalahkan diri sendiri, bahkan suudzon kepada tukang tambal ban yang dianggap sudah menyebar paku di jalan, sehingga buruk sangka juga kepada Allah, ya kan? Karena jelas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tentunya atas izin Allah, termasuk urusan ban motor kempes. Nah, jika kita menyalahkan semua pihak hingga marah-marah, apakah akan membuat ban motor kita kembali utuh seperti semula? Tentu tidak kan? Justru ketika kita marah-marah, kita itu akan merasakan kerugian double-double. Sudahlah ban motornya kempes, emosi kita pun terkuras. Dan ingat, emosi negatif ini juga akan memberikan dampak negatif bukan hanya kepada fisik ya, tetapi kepada jiwa. Jiwa dan fisik ini kena semua. Nah, dari peristiwa ini kita mendapatkan satu quotes yang sangat menarik sekali dan menginspirasi. Perhatikan quotes-nya. Ketika kita tidak mampu mengubah apa yang ada di luar diri kita, maka yang bisa kita ubah adalah sikap dan mindset kita. Nah, dari peristiwa ban motor kempes ini, daripada kita marah-marah, jauh lebih baik ketika kita milih sabar, ya kan? Kita bisa berprasangka positif kepada Allah. Oh, jangan-jangan Allah nyuruh saya olahraga, nuntun motor, biar sehat. Karena selama ini saya sering duduk, jarang jalan-jalan, sehingga potensi kena penyakit. Oh, bisa jadi Allah nyuruh saya untuk banyak sedekah, ya sedekah ke tukang tambal ban, ya. Oh bisa jadi saya disuruh Allah untuk silaturahmi, ya minimal silaturahmi ke tukang tambal ban, karena selama ini saya kurang bersosialisasi dengan masyarakat. Dan bukankah silaturahmi ini sarana menambah rezeki dan berbagai macam ya pikiran-pikiran positif lainnya. Nah maka inilah inti dari energi positif, mengkondisikan pikiran kita, ya di perasaan dan jiwa kita untuk sesuatu yang positif. Maka ayo Bunda, kita kondisikan ya sikap kita, perasaan kita, pikiran kita untuk selalu positif, melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita dari sisi positifnya. Termasuk kondisi
kelakuan anak kita yang bisa jadi menguras kesabaran kita. Ayo, kita hadapi dengan positif, dengan sabar, serta bahagia. Maka yakinlah, sikap kita yang sabar dan bahagia ini pasti akan menyebar dan akan menghujam ke dalam hati dan jiwa anak-anak kita. Dan inilah terapi Enerpos yang begitu dahsyat, dan jangan heran ketika suatu saat buah hati Bunda akan mengalami perubahan positif yang signifikan. Dikarenakan Bunda lebih dulu yang merubah sikap menjadi sikap yang positif. Selamat praktek terapi Enerpos, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.